Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Kasih intro dulu, gas. Dasar manusia maunya berharta, kaya raya, tapi malas. Oke teman-teman ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada ya teman-teman buat menemani siang kali ini teman-teman. Melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana yang perlu kita amati saat ini untuk market cap overall masih mengalami kenaikan yang lumayan ya di area 1,18, ada kenaikan yang cukup lumayan. Cuman yang perlu kalian ketahui juga Bitcoin dominance teman-teman, dimana Bitcoin dominance ini menggambarkan ya bahwasanya dominasi Bitcoin ini lebih tinggi dibandingkan altcoin saat ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat bersama kenapa saya sering nyinggung tentang Bitcoin dominance ini teman-teman, kalian bisa tahu sendirilah ya. Ketika Bitcoin dominance ini persentasinya naik, berarti orang-orang ini cenderung lebih mengutamakan Bitcoin dulu daripada altcoin gitu teman-teman. Cuman ya di sini yang bisa kita pelajari adalah ketika Bitcoin dominance ini mulai menurun, presentasinya turun. Di sini akan terlihat altcoin ini secara pelan-pelan dia naik. Berarti dominasi Bitcoin ini sudah mulai menurun dan orang-orang ini sudah mulai mau melakukan akumulasi atau bisa dikatakan melakukan melirik ke altcoin gitu loh ya. Jadi saya tetap pantau Bitcoin dominance ini, semoga lekas turun gitu. Oke. Nah, jadi di kesempatan siang kali ini teman-teman, rekondisi daripada keadaan market Bitcoin berada di area 20.300 ya. 30.200 teman-teman ya, dan Ethereum ya berada di area 1,9, ada kenaikan yang cukup lumayan ya dalam 7 hari terakhir gitu teman-teman, mengalami kenaikan 6%. Tentunya di sini disambut hangat oleh beberapa altcoin ya, dan saat ini dalam 24 jam terakhir altcoin ini masih dalam kondisi bullish teman-teman ya, masih dalam kondisi bullish. Kayak Polygon ini naik 7% dalam 24 jam terakhir, Litecoin juga ya, WePress, Shiba Inu dan berbagai aset lainnya ini terkena imbas daripada kenaikan Bitcoin. Oke, nah jadi di kesempatan kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik tentang Luna Classic teman-teman. Oke, kita bahas ya karena ini cukup menarik juga untuk para komunitas Luna Classic. Nah, jadi untuk Luna Classic sendiri juga mengalami kenaikan teman-teman, yaitu 3,27%, berada di area 9514. Ini harga LUN saat ini ya. Dan untuk market cap juga naik, untuk volume ini lumayan ya, 52,9% presentasi kenaikannya ya. Dan ya inilah yang bisa kita ambil datanya kali ini teman-teman tentang market cap, volumenya meningkat ya. Semoga saja teman-teman LUN ini bisa segera recover naik karena akan ada sesuatu yang dimana perubahan pada kuartal ketiga teman-teman. Apa itu? Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini teman-teman ya melanggar ya, pengembang Terra Luna Classic Corp merevisi proposal pada kuartal ketiga. Harga LUNS akan rally. Amin ya, semoga saja kuartal ketiga teman-teman harga LUNS akan rally ya. Oke, tapi ya sebelum kita membahas ini lebih jauh, alangkah indahnya ya kan kalau kita melihat presentasi pembakaran yang sudah terjadi di LUNS dalam kurun waktu 24 jam terakhir ya. Nggak afdol gitu teman-teman kita membahas Luna Classic tapi kita nggak melihat presentasi perkembangan dari pembakaran Luna Classic. Nah, kalau kita lihat dari presentasi pembakaran Luna Classic dalam waktu 24 jam terakhir ya teman-teman, ini 24 jam terakhir yaitu 51,9 juta, berarti ada segi penurunan karena beberapa waktu yang lalu kita bahas itu di area ratusan juta Luna Classic ya yang di burn itu dalam 24 jam terakhir. Kali ini mengalami penurunan, nggak apa-apa ya. Kalau per
hari ini itu sekitar 5 juta, baru terbakar sekitar 5 juta teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang perlu kita lihat juga selain dari pembakaran adalah nilai stakingnya, yang dimana LUNS dipertaruhkan atau LUNS staking ini mengalami persentase kenaikan sekitar 8,2 miliar Luna Classic yang masuk di staking. Ya, alhasil total staking yang dihasilkan oleh Luna Classic ini sekitar 1.020.412 juta Luna Classic yang sudah di staking teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah perkembangan yang cukup bagus untuk Luna Classic. Dari segi stakingnya ada peningkatan. Oke, jadi kita sudah cek pembakaran, sudah cek staking, waktunya kita menuju ke pembahasan yang lebih lanjut lagi. Nah, jadi di sini teman-teman pengembang inti Terra Luna Classic join L1 Task Force L1 TF ya, mengajukan proposal pada kuartal ketiga yang direvisi untuk menghidupkan kembali Luna Classic dan USDC. Akankah harga LUNS mencapai $1 ya? Semoga saja teman-teman ya. Maksudnya merevisi untuk menghidupkan kembali, atau alias bisa dikatakan untuk repegging kembali antara Luna Classic dan USDC teman-teman ya. Semoga saja ini bisa membawa dampak positif pada Luna Classic ya. Jadi pengembang inti Terra Luna Classic join L1 Task Force atau L1TF ya, join Layer 1 Task Force. Nah, mengajukan proposal yang direvisi untuk melanjutkan pengembangan dan pemeliharaan jaringan di kuartal ketiga, terutama grup mengembang L1TF berencana untuk meningkatkan dan mempercepat pengurangan pasokan LUNS dan USDC. Ini yang sangat menarik ya teman-teman, di mana perubahan proposal tersebut ini tujuannya untuk mempercepat ya atau meningkatkan dan mempercepat pengurangan supply daripada Luna Classic. Ini sebenarnya yang kita harapkan ya. Semakin cepat pengurangan supply, semakin meningkat pengurangan supply, maka akan semakin bagus untuk dampak Luna Classic. Ingat, pembakaran nggak naikin harga, demand yang bisa naikin harga, tapi pembakaran itu akan menarik demand secara pelan-pelan untuk masuk teman-teman. Seperti itulah kenapa pembakaran ini sangat penting ya. Ya, salah satunya untuk mengurangi supply dan untuk menarik demand masuk gitu teman-teman sebenarnya. Oke, konsep kinerja daripada burn. Oke, nah dengan memanfaatkan modul pasar, nah L1 TF juga mengusulkan untuk memutakhiran Cosmos SDK menggabungkan rantai aplikasi blok Enterprise AI Networking yang meningkatkan token faktor dan membantu tim eksternal seperti Juan untuk repeg USDC. Oke, nah jadi kan saya sempat ya teman-teman jauh-jauh hari, pokoknya dari awal Luna Classic ini mengalami depeg ya, USDC itu mengalami depeg berdampak kepada Luna Classic ini. Saya sering bilang terhadap teman-teman ya, ketika Luna Classic ini mengalami kenaikan, yes, contohnya kayak kemarin sempat naik lumayan tinggi ya persentasinya, dari harga dari kalau nggak salah kepala 8 sampai tembus kepala 1 sekian ya. Itu kalau kalian take profit dulu sebagian teman-teman, alhasil dari take profit tersebut kalian masuk ketika harganya terjadi koreksi kemarin, ya otomatis nilai atau total aset kalian akan bertambah tanpa mengeluarkan modal. Itulah yang sering saya ajarkan terhadap teman-teman ketika ada kenaikan. Jangan enggan, jangan takut untuk ambil dulu sekian persen. Oke, untuk apa? Untuk antisipasi ketika harga turun kita punya amunisi gitu loh, buat masuk lagi atau buat jajan kopi atau buat beli sebat gitu maksud saya. Oke, jadi Terra Classic L1 TF merilis proposal Q3 yang direvisi. Manajer proyek Joint L1 Task Force LUNS Burn Army mengumumkan proposal Q3 yang direvisi untuk tim pengembang Terra Luna Classic setelah berhasil mencapai paritas dengan Terra 2.0, blockchain Cosmos lainnya. Memutakhiran Cosmos SDK ke 04513 dan tender min 0.34.24 dan menerapkan komisi validator minimal 5%. Tim mengajukan aktivitas dan anggaran untuk kuartal ketiga. Nah, jadi akan ada anggaran ya teman-teman untuk mengembangkan ini, dan semoga saja sih ya, semoga saja pada kuartal ketiga nanti teman-teman ya, seperti yang dibahas artikel ini di awal, semoga pembakaran daripada LUNS ini semakin dipercepat ya, yang dimana dana atau apa ya bisa dikatakan
anggaran ya, anggaran teman-teman itu sekitar berapa tadi saya sempat baca itu kalau nggak salah 100 berapa ribu gitu teman-teman ya, 100 berapa ribu. Nah ini 113.300 ya, ini adalah total anggaran yang diminta untuk kuartal ketiga, yaitu sebesar 133.000, yaitu sekitar 1,4 miliar teman-teman untuk anggaran di mana untuk mempercepat segi pembakaran ya, untuk mempercepat juga repacking juga gitu teman-teman, dan di mana setiap jumlah anggaran surplus akan dikirim kembali ke kumpulan komunitas pada akhir kuartal. Pengembang penuh waktu Superman 12,5 ribu per bulan, kembali ke tim gugus tugas layer 1 gabungan setelah tetap hilang di kuartal kedua ya teman-teman ya. Jadi usulan anggaran untuk Q3 ini semoga ya teman-teman, semoga dengan hal ini Lounge bisa sedikit diberi napas dan bisa kembali menarik investor buat masuk gitu teman-teman. Semoga saja ya, semoga kita sebagai investor atau pemegang Luna Classic, dan mungkin sebagian teman-teman juga ada yang sharing terhadap saya juga kok. Ya bang, saya sudah cuan nih dari Luna Classic. Terima kasih bang. Kemarin sempat ngasih tahu untuk ambil dulu, minimal TP dulu sekian persen. Yang penting nggak semua ya. Alhamdulillah gitu teman-teman. Kalau kalian menerapkan hal seperti itu, otomatis kalian akan menikmati hasilnya. Oke, mungkin ini semoga bermanfaat. Salam.